Bicara tentang cinta, bicara tentang jatuh cinta, sepertinya tidak akan pernah ada habisnya. Selama kita menjalani kehidupan ini, pasti kita ketemu dengan hal-hal yang berkaitan dengan cinta. Cinta kadang membuat kita bahagia, kadang bisa membuat kita sedih, kecewa, khawatir, cemburu, ada perasaan kangen, rindu, saling membutuhkan, dan sebagainya. Pokoknya bicara tentang cinta, perasaan itu bisa campur aduk yang luar biasa ya. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya kepengen mengangkat tema dengan judul Seseorang yang Jatuh Cinta Kepadamu. Ya, sekali lagi tema pada kesempatan kali ini adalah seseorang yang jatuh cinta kepadamu. Di sini saya bakal membacakan seperti apa sih prosesnya, kok dia bisa jatuh cinta sama kamu, kemudian bagaimana perasaan dia saat ini, siapakah dia, seseorang yang jatuh cinta kepadamu ini, terus kemudian apa yang sedang dia rasakan saat ini juga tentang kamu, dan seterusnya seperti itu. Nah, teman-teman, di sini kita membaca secara general ya, jadi tidak akan semuanya resonate, tidak akan semuanya pas, jadi mungkin hanya sebagian-sebagian saja. Tetapi saya akan mencoba memberikan penjelasan-penjelasan berdasarkan kartu yang saya baca nanti tentang seseorang yang jatuh cinta kepadamu. Entah itu kejadiannya baru saja, atau mungkin sudah beberapa waktu yang lalu, atau bahkan sudah beberapa tahun yang lalu. Tetapi yang jelas di sini kalau kita bicara tentang cinta, ini adalah hal yang sangat-sangat melekat di dalam diri setiap orang. Bahkan kadang dengan perasaan cinta itu sendiri, saking melekatnya, kita menjadi sangat khawatir kehilangan. Kita bisa cemburu, dan bisa cemburu buta dan sebagainya, bisa terluka, bisa sakit hati karena cinta itu sendiri. Ya, jadi sekali lagi, bicara tentang cinta itu tidak akan pernah ada habisnya. Ada banyak keindahan-keindahan yang menyertai di dalam cinta itu sendiri. Oke, teman-teman, ini video bersifat timeless ya. Jadi sepanjang masa, jadi kapanpun kamu nonton video ini tentu masih berlaku ya. Jadi tidak ada batas waktunya. Lalu video ini juga bersifat, bacaan ini bersifat vice versa. Energi bisa kebalik ya, bisa kamu yang mengalami, atau bisa jadi dia yang mengalami, atau energi itu apa yang saya sampaikan nanti bisa terbolak-balik. Tinggal disesuaikan dengan perasaan kamu, situasi dan kondisi yang sekarang ini sedang terjadi. Oke, teman-teman, kita langsung shuffle kartunya saja. Kita kocok dulu kartunya, pelan-pelan. Seseorang yang jatuh cinta kepadamu. Seseorang yang saat ini jatuh cinta kepadamu. Oke. Sekali lagi teman-teman, teman-teman yang kepengen juga personal reading, private reading, silahkan aja. Atau bisa self-healing juga bersama saya secara online. Atau juga melakukan spiritual life coaching juga secara online, karena saya tahu bahwa pasti ada banyak teman-teman yang sedang mengalami permasalahan-permasalahan di dalam kehidupannya, sehingga hal ini mengganggu pikiran, mengganggu perasaan kamu, dan kamu menjadi sangat tidak tenang untuk saat ini. Sementara perjalanan hidup kamu masih panjang, cita-cita dan keinginan kamu juga masih sangat banyak ya. Nah, di sini otomatis bisa mengganggu karir, kehidupan kamu, keuangan kamu, kesehatan kamu, dan semuanya. Jadi buat teman-teman yang kepengen tersembuhkan dari hal-hal itu, atau terbantu dari hal-hal itu, silahkan aja untuk bisa melakukan spiritual life coaching bersama saya, atau bisa sekedar untuk private reading, personal reading juga boleh, deep reading juga bisa ya. Apa bedanya deep reading dengan personal reading? Bedanya ya, kalau personal reading agak ringan-ringan begitu, tapi kalau deep reading berarti sudah sangat mendalam, kita bisa membaca secara detail ya, dan tentu durasinya berbeda. Oke teman-teman, kita langsung coba untuk keluarkan kartu yang kita sudah shuffle di sini ya. Ada Ace of Pentacles, wow. Ada The Sun, ada Two of Cups, ada Two of Cups, ada The Sun, ada apa nih? Ada Ten of Swords. Geser sedikit ya. 5 kartu dulu ya teman-teman kita keluarkan, dan saya coba untuk baca terlebih dahulu. Oke. Teman-teman, saya merasakan bahwa di beberapa energi dari kartu di sini ada sebuah pertemuan ya, ada sebuah pertemuan, ada sebuah perjumpaan kamu dengan seseorang, atau seseorang dengan kamu, dan ini adalah sebuah peristiwa yang sepertinya belum lama ya, sepertinya belum lama.
Bisa hitungan hari, bisa hitungan minggu, atau bisa hitungan dalam 1 tahun ke belakang kemarin bahwa kamu ketemu dengan seseorang, ya. Nggak sengaja sih, nggak sengaja, tetapi yang jelas tidak ada yang kebetulan. Sekalipun mungkin kita merasa bahwa, wah ini nggak sengaja kita ketemu, tetapi percayalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak ada yang kebetulan. Karena segala sesuatu dalam kehidupan kita sudah diatur dan ada skenario yang sudah diciptakan oleh Tuhan dan juga didukung oleh alam semesta. Di sini saya melihat ada Ace of Pentacles, ya. Jadi sekali lagi ada sebuah pertemuan, ya, yang baru saja terjadi, pertemuan dengan seseorang. Pertemuan dengan seseorang yang sekali lagi tidak disengaja. Nah, di sini ada semacam sebuah kondisi dan situasi bahwa seseorang yang kamu temui itu adalah seseorang yang sedang berharap atau menginginkan atau sedang katakanlah punya keinginan untuk menciptakan sebuah kehidupan baru. Jadi seseorang yang sedang memiliki keinginan untuk menciptakan kehidupan baru, dan dia sedang mencari cintanya, sedang mencari sosok pasangannya yang sekiranya cocok, ya, tentunya, karena itu adalah dasar yang paling penting sekali. Cocok itu bukan berarti karena faktor lain-lain, ya, tetapi adalah lebih kepada masalah hati. Ada chemistry di dalamnya. Nah, chemistry ini tercipta karena tentu ada hal-hal atau alasan-alasan kenapa chemistry itu bisa muncul. Walaupun ada alasan-alasan yang mungkin spesifik, tetapi kadang-kadang namanya perasaan, namanya hati, ini kan kadang-kadang susah buat diterjemahkan, gitu kan, dalam bentuk yang nyata. Karena kadang di awal mula itu bentuknya seperti tidak beraturan atau abstrak, gitu kan, atau tidak mudah dibaca. Tetapi yang jelas, ketika perasaan cinta itu muncul dari hati, tentu memiliki alasan-alasan yang walaupun ketika diterjemahkan itu pada awalnya agak susah, ya, tetapi saya melihat di sini bahwa kamu bertemu dengan seseorang dalam kurun waktu yang mungkin belum lama, dalam hitungan hari, hitungan bulan, atau dalam 1 tahun terakhir kemarin, ya. Sekali lagi di sini orang yang bertemu dengan kamu adalah orang yang selama ini bisa dibilang dia jomblo atau dia hidup sendiri, karena saya melihat di sini ada beberapa faktor kenapa dia sampai saat ini masih menyendiri. Tetapi yang perlu kamu ketahui bahwa ketika bisa dibilang begini, orang tersebut selama ini hidup sendiri, selama ini mungkin masih belum menemukan sosok yang menjadi idaman dia, belum menemukan sosok yang sesuai dengan ekspektasi dia. Tetapi setelah bertemu dengan kamu, ya, sepertinya dia jatuh cinta kepadamu, dan ini boleh dibilang ada semacam love at the first sight, ya. Jadi ada love at the first sight, jatuh cinta pada pandangan pertama. Jadi mungkin teman-teman udah pernah mendengar kalimat itu, ya, love at the first sight. Jadi love at the first sight itu ternyata memang benar-benar ada. Jatuh cinta pada pandangan pertama itu benar-benar ada. Jadi artinya baru melihat, baru bertatapan atau baru bersimpangan, itu bisa membuat dia itu sudah jatuh cinta, ya. Bisa jadi di situ kayak ada semacam keselarasan energi yang ternyata terkoneksi tanpa kamu sadari, ya. Jadi itulah kemudian mengapa timbul love at the first sight, jatuh cinta pada pandangan pertama, yang kemudian bisa jadi dilanjutkan dengan ngobrol, berkenalan, dan ternyata apa yang dirasakan oleh dia ternyata bisa jadi benar bahwa kamu adalah sosok yang menjadi impian dia. Kamu adalah sosok yang dia idamkan selama ini. Dia merasa bahwa selama ini tidak bisa menemukan atau belum menemukan seseorang yang pas dan cocok bagi dia. Tetapi setelah bertemu dengan kamu, saya merasa bahwa dia itu kayak ngerasa cocok banget, gitu kan. Wah, ini dia, gitu loh. Ini adalah sosok atau seseorang yang sesuai dengan impianku. Itu yang ada di dalam hatinya seperti itu. Nah, teman-teman, di sini saya melihat ada sebuah perjalanan yang cukup berat yang pernah dia alami atau selama ini dia lakukan atau dialami. Di balik semangatnya yang luar biasa, di balik keceriaannya, di balik penampilannya yang mungkin tidak menyiratkan apapun, misalnya menyiratkan tentang kesedihan, tentang terluka batinnya dan sebagainya, tetapi sebenarnya sesungguhnya di balik semua itu dia adalah orang yang pernah terluka. Dia orang yang pernah sangat patah hati. Dia pernah mengalami satu kondisi yang mental down begitu.
terus kemudian secara psikologis dia juga mungkin pernah merasakan sebuah perasaan yang sangat-sangat menyakitkan bagi kehidupannya. Dia pernah terhianati, dia merasa pernah disakiti dan sebagainya. Nah, itu adalah sosok orang yang bertemu dengan kamu, gambarannya seperti itu. Nah, jadi kalau ditanya, apa dong ciri-cirinya? Salah satunya adalah dia orang yang pernah tersakiti, dia bertemu kamu dalam kurun waktu yang belum lama, ya seperti yang tadi saya sebutkan, mungkin beberapa hari kemarin, beberapa bulan yang lalu, atau beberapa tahun terakhir ini, atau 1 tahun terakhir ini, ya. Dan sekali lagi, dia sedang mencari cintanya, dia sedang mencari pasangan. Dia tidak kepengen lagi pacaran, dia tidak kepengen lagi hanya bersenang-senang, tetapi memang dia benar-benar mencari pasangan atau mencari jodohnya. Maka di sini dia kepengen sekali membangun komitmen ketika dia sudah menemukan seseorang yang dia anggap sebagai sosok yang dia impikan, ya. Itu gambarannya. Nah, di kartu ke-5 saya melihat bahwa apa yang dirasakan oleh dia adalah, pertama, dia merasa kayak ada kecocokan secara energi ketika pertama kali ketemu dengan kamu. Mungkin pas lagi love at first sight tadi, atau jatuh cinta pada pandangan pertama, ketika dia melihat kamu untuk yang pertama kali, disadari atau tidak oleh kamu, dia sudah merasakan kayak ada feel tertentu. Dia merasakan seperti ada getaran-getaran tertentu. Meskipun saya yakin mungkin kamu tidak terlalu menyadari di awal, tetapi di kemudian the next conversation ya, jadi di obrolan berikutnya mungkin kamu sudah bisa merasakan ada getaran-getaran juga di dalam hatinya dia, gitu loh. Nah, saya nggak tahu bahwa apakah kamu juga merasakan getaran yang sama, saya tidak tahu, tetapi saya mencoba membacakan apa yang dia rasakan. Jadi dari awal dia bertemu dan melihat kamu, itu sudah kayak ada getaran-getaran yang ya dia sendiri juga nggak ngerti, gitu loh. Ini kenapa bisa ada getaran seperti ini, gitu kan. Lalu kemudian dia berusaha untuk mengikuti apa kata hatinya. Dia berusaha untuk mengikuti dorongan-dorongan hatinya untuk bisa lebih dekat lagi ke kamu, gitu loh. Untuk bisa lebih dekat lagi, bisa ngobrol lebih banyak, ya. Dan dia juga kepengen lebih banyak tahu tentang kamu dan seterusnya seperti itu. Maka dari itu kemudian dia ada harapan-harapan di mana dia bisa melakukan yang namanya heart to heart conversation, gitu kan. Di mana dia bisa bicara dari hati ke hati, ya mulai dari ngobrol yang ringan-ringan, hal-hal yang kecil, hal-hal yang mungkin ya tentang kehidupan pada umumnya, tentang pekerjaan dan sebagainya. Tetapi sebetulnya dari situ itu akan semakin bisa dirasakan bahwa dia semakin bisa merasakan bahwa oh ternyata kamu itu memang benar, bahwa kamu itu adalah sosok yang dia inginkan, kamu adalah sosok pasangan atau sosok yang memang dia impikan selama ini, gitu loh. Dan dia merasakan bahwa ada sebuah kelembutan di dalam diri kamu, ada sebuah kesabaran yang menjadi sifat kamu, dan dia merasakan itu, kesabarannya ada, kelembutannya ada, terus kemudian hal-hal lain, gitu kan, yang mungkin diobrolkan secara tidak sengaja. Misalnya, gitu kan, misalnya dari ngobrol itu ternyata dia tahu bahwa kamu tuh suka masak, minimal kamu tuh suka masak, ya, seperti itu. Terus kemudian apalagi ya, ada kisah-kisah yang mungkin sedikit dia ketahui tentang kamu, kisah masa lalu kamu yang ternyata menyentuh hati dia, ya. Terus kemudian dia juga tergerak lagi, bergetar lagi hatinya dan seterusnya seperti itu. Nah, itu gambaran-gambaran yang bisa saya sampaikan di baris kartu pertama, ya teman-teman. Semoga ini bisa memberikan semacam gambaran untuk teman-teman apabila mungkin teman-teman mengalami hal yang sama seperti yang saya rasakan, baru bertemu dengan seseorang yang kemudian dari obrolan itu dia ngerasa kayak semakin kepengen deket sama kamu, walaupun sebenarnya, walaupun mungkin dia tidak terlalu yang terlihat mengejar, gitu kan, karena dia juga orangnya bisa dibilang sudah cukup dewasa, bijaksana, pemikirannya juga cukup matang, gitu kan, sehingga dia tidak mau gerusa-gerusu, ya, nggak mau buru-buru, nggak mau yang terlihat ngebet, ya, dan malu dong, gitu kan, kalau misalnya dia mungkin ngerasa, gue ngebet banget, nanti kelihatan, dia malu, gitu kan. Nah, jadi dia bersikap tenang, ya, tetapi di sikap tenangnya itu sebetulnya ada getaran-getaran yang sangat kuat sekali, terlebih ketika melihat kamu tuh orangnya lembut, gitu kan, kamu orangnya penyabar, penyayang,
terus kemudian tidak gampang marah gitu kan. Karena apa? Dia adalah orang yang memiliki traumatis tertentu di kisahnya, di kisah masa lalunya terhadap pasangannya, yang mungkin saat itu pasangannya tuh orangnya temperamen, gampang marah dan sebagainya. Nah, ketika melihat kamu itu dia rasanya kayak yang, wah, ini nih gitu loh. Ini adalah sosok yang pas seperti apa yang dia pengenkan selama ini. Itu gambarannya seperti itu, teman-teman. Saya bakalan shuffle kartu lagi untuk melihat lebih jauh lagi seperti apa sih selanjutnya nanti gitu kan. Selanjutnya nanti seperti apa. Dan sekali lagi, saya merasakan dia itu juga bisa merasakan apa yang ada di kehidupan kamu. Dia sangat bisa berempati. Dia orang atau seseorang yang sangat bisa berempati dan juga memiliki kelembutan hati. Maka apa ya, tidak heran lagi ketika kalian sama-sama memiliki kelembutan hati, terus kemudian dalam konteks frekuensi atau energi dalam satu frekuensi kalian sama gitu loh. Ya, sehingga di situ ada semacam tarikan-tarikan. Nah, harapan dari orang tersebut, kamu juga memiliki perasaan yang sama. Dia berharap kamu juga merasakan getaran yang sama. Dia berharap kamu juga istilahnya menyambut perasaan dia dan sama-sama memiliki perasaan atau ya minimal memiliki getaran-getaran yang sama dalam satu frekuensi. Dia berharap sekali gitu kan, tetapi dia juga orangnya tidak yang buru-buru, tidak yang gerusa-gerusu gitu ya. Oke, jadi kamu tenang aja. Kita naikin dulu ya teman-teman ya, ini terlalu ke bawah. Kita buka lagi. Ada The Magician, ada kemudian Queen of Cups, ada Knight of Swords. Ace. Oke, 5 kartu yang bawah ada The Magician, ada Queen of Cups, ada Knight of Swords, ada Eight of Wands, dan terakhir adalah Nine of Cups ya. Oke, teman-teman, saya baca selanjutnya. Bagaimana sih dia selanjutnya gitu kan? Yang jelas dia kepengen tetap menjalin komunikasi dengan kamu. Jadi mungkin bisa jadi ini pertemuan yang memang baru bertemu. Nah, pertemuan ini bisa jadi macam-macam. Ada yang bertemu secara langsung, ya, secara langsung, face to face, gitu kan, person to person. Ada juga yang bertemu secara online, ya, artinya bertemu lewat media sosial atau lewat telepon atau lewat ya semacam media sosial yang kemudian berlanjut kepada WhatsAppan lah dan sebagainya, atau telepon-teleponan dan sebagainya ya. Dari obrolan-obrolan atau conversation, heart to heart conversation, saya melihat bahwa di situ mulai terjadi chemistry yang terbangun. Ada semacam hal-hal yang dari obrolan itu semakin tercipta. Nah, dari ngobrol itu sebetulnya semakin terbangun, tercipta alur arah kemana ini akan menuju gitu loh. Jadi kalau memang ternyata kalau saya melihatnya sih begini, sejauh yang saya lihat di sini teman-teman, bahwa dia semakin ngobrol sama kamu itu dia semakin mengerti tentang kamu, sifat kamu, karakter kamu dan sebagainya. Dan apa yang dirasakan di awal for the first sight-nya tadi di apa namanya? Di pandangan pertama tadi, dia ternyata merasa, oh iya bener, apa yang gue rasain bener. Ternyata setelah ngobrol banyak gitu kan, ternyata apa yang dia rasakan itu tidak jauh meleset ya. Jadi benar adanya. Sejauh ini dia masih merasakan bahwa segala sesuatu yang dia rasakan di awal, di pertama kali dia melihat kamu itu sudah benar ya, bahwa kamu adalah orang yang memang dia cari. Kemudian di Queen of Cups ini apa ya, dia orang yang sangat menjaga kehormatan, harga diri. Dia juga termasuk orang yang memiliki prestis tertentu gitu kan. Artinya bahwa dia orang yang
tidak sembarangan untuk bisa ngobrol dengan orang gitu kan, karena dia termasuk orang yang introvert. Kalau saya lihat ya, dia termasuk orang yang introvert, dia tidak mudah ngobrol dengan orang lain, apalagi ketemu dengan orang yang baru, itu tidak gampang. Tetapi ketika ketemu dengan kamu, dia ngerasa bahwa di situ kayak ngalir gitu loh, kayak ngalir, dan dia ngerasa nyaman, dia ngerasa enjoy gitu loh. Nah, itu gambarannya seperti itu ya teman-teman. Dan sepertinya saya melihat bahwa dia ada itikat itikat baik, jelas ya, itu jelas. Ada itikat untuk bisa bertemu kembali gitu loh. Entah nanti di suatu tempat, atau dia datang ke sana, ke kamu gitu kan, atau mungkin bertemu di mana lah dan sebagainya. Ada keinginan dia untuk bertemu ya. Terus dia di kartu ke-9 dia juga kepengen mencoba untuk memperjuangkan gitu kan. Nah, tetapi segala sesuatunya dia juga nanti bakalan mengikuti aja. Artinya mengimbangi kamu gitu loh. Ya. Jadi bukan berarti dia bakal ngejar membabi buta, itu enggak. Tapi dia tipe orang yang akan mengimbangi dan dia bisa mengerti. Seandainya ternyata situasi dan kondisi di situ itu kamu gitu kan, ternyata tidak memungkinkan, ya dia juga tidak akan memaksakan kehendak. Dia tidak akan memaksakan bahwa wah enggak, kamu harus jadi milikku dan sebagainya. Tidak. Dia tipe orang yang bisa sangat mengerti, bijaksana, dan dia bukan tipe orang yang memaksakan diri untuk sesuatu yang dia inginkan. Dan ketika misalnya ternyata situasi dan kondisi di kamu itu tidak memungkinkan, dia pun tidak akan memaksakan, dan ya dia bisa mengerti, walaupun mungkin akan ada semacam rasa kecewa dan sedih gitu kan, misalnya. Tapi saya berharap di sini sih mudah-mudahan kalian tidak bertepuk sebelah tangan, terus kemudian sama-sama memiliki frekuensi dan level frekuensi yang sama, memiliki energi atau getaran yang sama juga, sehingga kalian bisa berjodoh satu sama lain dan bisa mendapatkan sama-sama mendapatkan pasangan sesuai dengan apa yang kamu penginkan gitu loh. Didasari dengan cinta, karena jatuh cinta itu adalah hal yang sangat luar biasa, dan itu adalah karunia Tuhan gitu kan. Meskipun terkadang di balik rasa cinta itu ada rasa kecewa, ada rasa sedih dan sebagainya, tapi kalau boleh saya sarankan, sesedih apapun, sekecewa apapun, sesakit apapun, oleh karena cinta, tetaplah bersyukur. Kenapa? Karena itu artinya bahwa kamu masih diberikan hidup, sehingga kamu bisa merasakan tidak hanya bahagianya saja, tapi juga sakitnya, suka dukanya, dan sebagainya. Jadi apapun itu, whatever. Jadi kalau menurut saya, apapun itu, kamu harus tetap bersyukur. Ya, kayak saya sendiri juga merasa belajar bersyukur, karena dengan belajar bersyukur, ternyata kita diberikan kemudahan-kemudahan oleh Tuhan. Kita diberikan kemudahan-kemudahan di alam semesta ini, dan alam semesta itu mendukung kita, karena kita selalu bersyukur. Nah, kalau boleh saya gambarkan, dia adalah tipe orang yang seperti itu, ya. Dan saya melihat bahwa nanti di sini akan ada pertemuan, ya. Dalam waktu dekat bisa jadi akan ada pertemuan, terus kemudian kalian bisa saling melakukan pengenalan lebih jauh lagi. Tetapi di situ juga nggak usah khawatir bahwa dalam hal ini segala sesuatunya dia membuat situasi itu fleksibel, gitu kan. Sekali lagi, dia bukan tipe orang yang memaksakan diri dan sebagainya seperti itu. Saya melihat akan ada perjuangan yang dia lakukan, ya, dan sekalipun dia mungkin belum terlalu aktif, ya, ke kamu, telepon, chatting gitu ya misalnya, walaupun terlihatnya pasif, tapi di dalam hati kecilnya dia selalu memikirkan kamu, dia selalu dan dia bersyukur banget bisa ketemu sama kamu juga gitu loh. Itu yang paling penting harus kamu ketahui. Saya melihat di sini ada Nine of Cups, ya. Di situ berarti ada semacam kesiapan, keberanian yang dia bangun, ya, seperti yang ada di Nine of Swords ini juga. Keberanian untuk berjuang, keberanian untuk bertemu, keberanian untuk bisa mengenali lebih jauh lagi. Walaupun pada awalnya ada semacam bukan kebalikannya keberanian bukan takut gitu loh, tapi dia mencoba untuk berkaca gitu kan, lebih kepada berkaca pada diri sendiri. Gue pantas nggak sih? Maju nggak ya gitu kan? Artinya gini, dia tidak ingin menyakiti kamu, dia tidak ingin langsung bet gitu ya, enggak, tapi dia perlu pertimbangan dia adalah dalam rangka apa? Agar sikap atau langkah dia itu tidak salah atau tidak melukai kamu gitu loh. Jadi lebih ke situ, bukan masalah dia tidak berani atau takut atau apapun, itu bukan, tetapi lebih kepada pertimbangannya itu sangat berhati-hati sekali. Jadi itu gambarannya teman-teman. Mudah-mudahan sudah ada dalam gambaran di benak kamu bahwa oh, orang ini adalah
dia, si A atau si B atau si siapalah gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman, dan mudah-mudahan saya mencoba nanti akan membaca lebih lanjut perkembangan selanjutnya seperti apa, karena yang namanya energi, pikiran, perasaan itu setiap waktu, setiap saat itu pun bisa berubah. Energi itu bersifat abadi, tidak akan hilang, tetapi dia akan bisa berubah-ubah ya, setiap waktu, setiap saat itu bisa berubah-ubah. Oke teman-teman, saya rasa itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan buat yang kepengen spiritual life coaching bersama saya, silahkan aja. Kepengen private reading atau personal reading juga silahkan aja langsung menghubungi ke nomor WA yang tertera, chat aja ya. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini, dan terima kasih yang selalu mendukung channel Damar Aji. I love you all, saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.